warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sekarang Bulan akan menjelaskan tentang tema 1 yang akan kita pelajari selanjutnya. Tema 1 itu apa sih? Tema 1 itu adalah indahnya kebersamaan. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bareng-bareng kita murojaah bersama-sama surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nah, bagi yang sudah hafal, kita sama-sama murojaahnya bareng-bareng. Bagi yang belum hafal, ikuti sama-sama video ibu ya. Oke. Nah, siap ya, kita murojaah dulu surat Al-Ghasyiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Oke, alhamdulillah. Ibu harap kalian di rumah sambil menghafal surat Al-Ghasyiyah juga ya. Boleh sampai selesai atau satu ayat demi satu ayat. Yang penting nanti ketika hafalan surat Al-Ghasyiyah kalian sudah hafal. Oke, kembali lagi ke materi yang akan ibu sampaikan di video kali ini. Oke, next. Nah, di sini kita akan belajar keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena Indonesia juga memiliki banyak pulau, banyak laut, dan banyak sekali budaya. Nah, sekarang yang pertama kita lihat dulu suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada apa aja suku bangsanya? Kita lihat ya. Nah, di sini ada contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pak Sami. Pak Sami berasal dari Maluku. Nah, yang kedua adalah Pak Cep. Pak Cep berasal dari Sunda. Yang ketiga, Pak Made berasal dari Bali. Yang keempat, Pak Udin berasal dari Betawi. Dan yang kelima ada Pak Nur yang berasal dari Jawa. Mereka ini mempunyai ciri khasnya masing-masing dari tiap daerah berbeda-beda. Kita bisa lihat dari warna kulit ada yang berbeda, dari fisiknya pun ada yang berbeda, dari bentuk mata, bentuk alis, bentuk hidung pun berbeda-beda. Oke, selain suku bangsa, keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, Indonesia pun memiliki keragaman bangsa di Indonesia, yaitu Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh persatuan dan kesatuan. Oke. Nah, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan hidup. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman yang ada tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Nah, maka di antara banyak keberagaman itu kita harus saling menghargai dan saling toleransi terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke keragaman yang lainnya, yaitu keragaman rumah adat di Indonesia. Di sini ibu akan membahas beberapa keragaman adat yang ada di Indonesia. Salah satunya nih, ada rumah gadang. Rumah adat gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, bentuknya seperti pada gambar yang kalian bisa lihat ya. Nah, selanjutnya ada rumah Aceh. Rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Ya, berarti rumah Aceh itu berasal dari Aceh ya. Selanjutnya, rumah Balai Batak Toba.
rumah adat dari Sumatera Utara. Nah, yang selanjutnya ada rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Selanjutnya ada rumah adat Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Yang terakhir adalah rumah adat Bangka Belitung. Berarti dari Bangka Belitung ya. Nah, ini hanya sebagian kecil dari rumah adat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia itu. Seperti rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada keragaman alat musik yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada macam-macam alat musik yang berasal dari Indonesia. Dan cara memainkannya pun berbeda-beda ya. Yang pertama ada saluang. Saluang itu cara memainkannya yaitu ditiup. Nah, yang kedua ada angklung. Angklung ini cara memainkannya adalah digoyang. Yang ketiga ada kecapi. Kecapi cara memainkannya yaitu dipetik. Dan yang di bawah ada gambar pedang. Cara memainkannya itu dipukul. Dan ada alat musik tifa. Alat musik tifa ini berasal dari Papua. Yang cara memainkannya yaitu sama dengan kendang, yaitu dipukul. Oke, selain tadi rumah adat, suku bangsa, dan alat musik, ada makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah sebagian kecil makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa lihat ya, contohnya ya, ada sega jamblang, ada nasi pecel, ada lontong sayur, ada nasi kerau, ada nasi gudeg. Nah, biasanya makanan ini sering diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalian tahu nggak makanan khas yang ada di Jawa Barat apa coba? Kalau makanan khas yang ada di Jawa Barat. Biasanya kalau kalian pernah makan lotek, nah peyem itu merupakan makanan khas yang berasal dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, saking banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, harus bagaimana kita menunjukkan perbedaan yang ada itu? Nah, kita lihat ya. Nah, contoh sikap menghargai keberagaman. Ada yang pertama, berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang berbeda keyakinan dengan kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi ya. Nah, yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Dimanapun kita berada, mau di lingkungan kita, di lingkungan orang lain, kita harus selalu bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Nah, artinya kita sangat senang atau sangat antusias terhadap keberagaman yang ada di Indonesia ini. Yang kelima adalah cintai keberagaman dan yakin akan manfaat. Jadi dari berbagai macam keberagaman itu akan ada manfaatnya yang dapat kita peroleh. Nah, next untuk selanjutnya, Ibu mempunyai satu cerita tentang pawai budaya. Kita simak ya ceritanya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dalam satu paragraf ini ada yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, kita lihat apa yang dibicarakan pada paragraf pertama. Nah, pada paragraf pertama itu yang dibicarakan adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu adalah yang dibicarakan di paragraf pertama.
Nah, setiap bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Dan setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, berarti gagasan pokok adalah kalimat inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf itu pasti terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hanya saja untuk gagasan pokok yaitu kalimat inti dari setiap pembahasan dalam satu paragraf. Oke, nah kita lihat bagaimana cara menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf itu. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Kita baca teks dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Yang ketiga, biasanya gagasan pokok itu ada di awal, di akhir, atau di tengah kalimat. Kalau yang dimaksud dengan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ibu harap kalian sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya dalam satu paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat. Sedangkan gagasan pokok biasanya gagasan yang membantu atau yang melengkapi informasi untuk gagasan pokok. Nah, untuk tugas tema 1, silakan kalian menulis di buku tulis tematik yang ada di rumah masing-masing ya. Tugasnya yaitu yang pertama, tugas yang harus kalian buat adalah tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, tadi sudah kan disampaikan oleh Ibu bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia. Sekarang, tugas kalian adalah menulis sikap yang menghargai keberagaman itu yang pernah kalian lakukan apa saja, dan sikap yang tidak menghargai keberagaman yang seperti apa. Silakan ditulis di buku tulis tematik kalian ya. Itu yang tugas 1. Yang tugas 2-nya, kita lihat, kita akan mengidentifikasi keberagaman yang ada pada tadi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, tadi ada keberagaman suku bangsa kan, ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Kalian identifikasi ya, asal Pak Sami itu dari mana, bahasanya seperti apa, mereka menggunakan bahasa apa, terus makanan khasnya yang berasal dari daerah masing-masing suku bangsa itu apa, terus alat musik yang ada di daerah itu apa, terus pakaian daerahnya apa, dan tarian khasnya apa, dan kebiasaannya biasanya orang Sunda itu selalu melakukan apa, atau orang Betawi itu kebiasaannya apa. Nah, itu untuk tugas keduanya ya. Jadi untuk hari ini kalian memiliki 2 tugas yang harus dikerjakan. Semoga video hari ini bisa membuat kalian paham akan pentingnya arti kebersamaan yang ada di Indonesia atau keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti berikutnya Ibu akan mengirimkan video-video yang lain lagi. Nah, silahkan tugas 1 dan tugas 2-nya kalian kerjakan di buku tulis tematik dan dikirim via online ya. Selamat mengerjakan. Dah.